supaya kita bisa terstandar dengan A. Saya pikir bukan hanya masalah akreditasinya Ibu Hana, tapi daya saing para alumni di masyarakat dan juga daya saing alumni nantinya di MEA 2015 itu yang kita sedang godok betul-betul. Dan juga salah satu, kalau kita mau daya saing di 2015, salah satu yang paling utama itu uji kompetensinya. Jadi Ibu Hana mungkin bisa baca di internet itu mahasiswa kita yang kemarin ujian hampir 90% lulus uji kompetensi. Artinya masih sebanding dengan akreditasi yang dimiliki. Ke depan kita sangat berupaya supaya juga bisa kita dapatkan untuk akreditasi A. Baik, tentu ada strategi-strategi nih Bu. Misalnya apa Bu? Salah satu sebuah strategi di dalam proses pembelajaran. Sekarang ini kita juga sudah memasuki kurikulum berbasis KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional. Jadi ini sudah disosialisasikan kepada mahasiswa dan tingkat 1 khususnya yang sekarang. Memang beban kerja daripada dosen itu agak lebih berat dan fokus kepada setiap kegiatan pembelajaran. Dan di tempat kita semua sudah pakai SOP, Standar Operasional Prosedur, yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh SPMI, Sistem Mutu Penjaminan Mutu Internal. Jadi dari 7 standar itu setiap apapun kegiatan kita di sana harus pakai SOP. Dan bahkan mahasiswa setiap berangkat ke praktek itu mereka harus bawa buku pedoman sesuai dengan SOP yang mereka miliki. Untuk di laboratorium kita melakukan rasio dosen dengan mahasiswa itu jadi 1:8. Kalau mahasiswa itu masuk di lab itu 1:8 dan mereka itu bergiliran setiap saat. Dan saya pikir sekali masuk jadwal itu contoh jam 8 sampai jam 9:40 itu mereka sudah tahu bahwa jam itu adalah jam lab dan mereka sudah tutorial dulu dan mereka mendapatkan pembelajaran. Di laboratorium itu juga ada namanya kita buat apakah mahasiswa ini sudah kompeten dalam bidang keterampilan yang sudah dimiliki. Dan kemarin juga banyak yang datang dari, kalau ada pelatihan di Bapelkes, kita juga selalu didatangi oleh mereka untuk studi banding, dan mereka membawa berkas-berkas kita yang ada, mungkin sebagai contoh atau perbandingan benchmarking bagi mereka. Nah, yang kedua, masalah mahasiswa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak komitmen dengan mahasiswa, jadi mahasiswa di sana itu mulai dari jam 8 kurang 1/4 sudah harus duduk di kelas. Dan bagi komisaris tingkat, memanggil dosen yang belum masuk, dan itu piket dosen dan piket mahasiswa harus bekerja sama dengan baik. Nah, jadi saya pikir kembali kepada komitmen daripada staf dosen atau staf pengajar yang ada di pendidikan itu juga. Baik, jadi supaya akreditasinya bisa menjadi A nanti ya, ada strategi. Ya, kembali kepada visi dan misi kita, apakah visi itu kita jalankan sesuai dengan apa yang digariskan, dan misi itu semua mahasiswa harus tahu. Paling utama pada setiap hari Senin kita ada di sana upacara penaikan bendera untuk membentuk karakter mahasiswa, jadi mereka wajib tahu visi dan misinya gitu. Dan tetap cinta tanah air. Prof Dian, bagaimana agar bisa akreditasi dari B ke A itu seperti apa ini? Sumber daya dosen harus meningkat. Itu yang paling utama kayaknya. Kenapa? Karena pengelola dari perkuliahan itu dosennya. Jadi kalau mau mendapat A, itu kan ada pendidikan pengajaran, tugas dosen itu, yang kedua penelitian, ketiga pengabdian masyarakat. Untuk bisa bagus pendidikan pengajaran, pertama kualifikasi dosennya. Ini menarik ini. Jadi kenapa? harus apa ini? Kalau akredit S3. S3. Ya, S3. Jadi kalau nanti dia S3, itu kualifikasinya bisa skornya itu tinggi. Gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kalau S3 semuanya, 6 orang itu, selain mungkin bisa buka S2, itu kualifikasinya pasti tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang penelitian. Ini kelemahan dosen kita di Sumatera Utara. Hibah penelitian banyak. Tapi kita hanya 1 tahun itu, tahun ini hanya bisa mengirim sekitar 300. Dan kita memenangkan hanya sekitar 200-an hibah. Dan kita di Sumatera Utara hanya mendapatkan sekitar 7 miliar. Dan kita nomor 3 dari bawah itu sebetulnya. 3 dari bawah untuk semua kopertis. Kopertis yang lain itu bisa sampai dapat 60 miliar gitu untuk dosennya. Padahal kita punya lebih dari 9.000 dosen. Kenapa begitu ya, Prof? Ya, mungkin minat, semangat, motivasi untuk bisa menulis sebuah proposal. Mungkin kalau setiap tahun itu agak lemah. Setiap tahun di kopertis itu hanya bisa melatih sekitar 50 orang dosen memang, harus diakui. Di situ kelemahannya. Jadi 50 orang dosen. Mungkin tahun 2015 mungkin akan 100 orang dosen. Jadi makin banyak yang bisa kita buat itu. Kemudian nulis karya ilmiah, nulis buku. Ini tidak banyak.
Padahal dari aspek ini itu bisa juga dibuat sebuah penelitiannya. Nah, baru terakhir pengabdian masyarakat. Nah, inilah yang paling sulit untuk membuat apanya, karena hibahnya ada juga nih pengabdian masyarakat. Misalnya apa sih kegiatan pengabdian masyarakat? Iya, misalnya gini, teman-teman kebidanan mau mengadakan pelatihan bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana ketika hamil, bagaimana seorang lelaki menjadi ayah yang baik. Itu harus ada pelatihannya, harus ada teman-teman kebidanan dan yang turun ke lapangan untuk sekedar memberikan bimbingan, pengarahan dan sebagainya. Karena yang muda-muda ini kan perlu bimbingan untuk menjadi ayah yang siaga. Ayah yang siaga atau apalah namanya seperti itu. Saya kira menarik ini, Kak. Dan ini tidak pernah dilakukan gitu. Termasuk buku pedoman menjadi ayah siaga itu seperti apa. Nah, ini bisa langsung nanti mengajukan proposal iya, saya kira untuk tahun-tahun depan ini harus dibuat ini. Baik, dan dosen untuk bisa menjadi akreditasi A syaratnya adalah dosennya rata-rata S3 harus ya. S3. Bukan sowan, sungkem dan setor. Bukan. Lain lagi ya. Bukan. Itu cara cepat untuk kaya katanya. Oh iya, enggak. Ini cara cepat dapat akreditasi A. Baik. Tapi Ibu Rika, kalau juga terkait dengan masalah dosen, ini kan sebagai universitas dari 3 prodi menjadi 12. Ini untuk memenuhi jumlah dan kualifikasi dosen ini tentu juga menjadi tantangan juga agar bisa di tahun 2015 mendatang di ajaran baru bisa buka. Bagaimana Bu untuk dosen persiapan dosen untuk 2015 ke depan? Kalau untuk persiapan dosen, insya Allah memang sudah dipersiapkan ya Bu ya. Tapi dalam hal yang untuk ilmu komputer itu sendiri, kami memang mulai di tahun 2011 kemarin sudah menyekolahkan beberapa dosen. Untuk di ilmu komputer itu lebih kurang udah 60 orang. S2? Iya, beasiswa dari yayasan. Kemudian melanjut S3 itu ada 4 orang. Baik. Jadi agak terpisah di situ, nanti ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia kemarin yang kami sekolahkan. Jadi nanti untuk prodi lain? Untuk prodi lain nanti kedepannya insya Allah pasti ada, wajib ada itu Bu. Wajib ada ya, baik. Mungkin juga kalau membutuhkan dosen ini bisa sekalian diumumkan ini. Sudah masuk ke harian juga kemarin. Sudah masuk ke harian. Untuk satu prodi itu dibutuhkan 6 orang dosen. 6 orang. Harus 6 orang minimal. Jadi cukup layak lah. Tapi selebihnya S1 juga sudah nggak boleh lagi kan? Boleh. Jadi minimal orang 6 S2. 2015 tinggal berapa hari? Iya, betul. Jadi memang betul-betul kita tinggal menghitung hari supaya dosen-dosen betul-betul bisa kualifikasinya S2 ataupun kalau bisa sudah S3 begitu. Dan pemirsa, bagaimana pendapat Anda tentang PTS yang ada di Sumatera Utara? Silakan 0614522589, 0614522589. Anda bisa bergabung bersama kami. Dan kita sekarang juga ingin tanya juga ini kepada Ibu Siti. Ibu Siti, kalau untuk penelitian, ini kan tadi disampaikan juga bahwa diantaranya harus ada penelitian, dosen yang menulis di jurnal-jurnal ilmiah ini dan juga mahasiswa ini juga sepertinya juga sekarang mulai diwajibkan untuk menulis di jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Mungkin Ibu bertiga bisa menjawab tentang hal ini. Silakan dari Ibu Siti dulu. Kalau untuk dosen kita tetap melakukan penelitian, tapi untuk dana hibah bersaing mungkin yang masuk Pak Prof yang belum kena kita. Tapi kalau untuk di pendidikan tetap, karena kita juga punya jurnal. Jadi dalam akreditasi juga diminta institusi itu harus punya jurnal masing-masing sehingga bisa mengisi. Dan para mahasiswa juga kita melakukan penelitian tetap dengan walaupun dia masih D3. Kenapa? Karena kita anggap mereka punya cikal bakal nanti untuk di masyarakat sehingga mereka bisa dalam melakukan pelayanan kebidanan itu haruslah dia berbasis bukti gitu. Jadi memang sangat perlu. Baik. Dan mendorong untuk menulis di jurnal-jurnal ilmiah juga ya. Iya, sangat. Bagaimana Ibu Rika? Kampus Ibu seperti apa untuk mendorong penelitian dan menulis di jurnal ilmiah? Iya, terima kasih Ibu. Dalam hal penelitian itu kami ada penelitian lokal, kemudian dalam hal jurnal-jurnal ilmiah, alhamdulillah. Kalau untuk di institusi udah ada nama jurnalnya CS RID ya, Computer Science Its Development Research. Kemudian untuk masing-masing program studi, karena memang kemarin 3 program studi itu udah ada juga alhamdulillah jurnal ilmiah nasional ya dari LIPI, itu namanya IT Journal. Kemudian IS Journal, Infosys, kemudian IM Journal. Alhamdulillah aktif. Itu dalam hal jurnal nasional itu nanti kan ada pemakalah-pemakalah yang masuk dari luar. Itu syarat wajib dalam hal jurnal ilmiah. Jadi bukan yang dosen di dalam saja, tetapi dosen dari luar masuk gitu
Kemudian juga dari sisi finansial juga Universitas Potensi Utama memberikan kepada para dosen yang sudah makalahnya diterima, baik itu dari luar maupun dari dalam, gitu, seperti itu. Baik. Kemudian juga ada wadahnya, setiap setahun sekali kami mempunyai wadah yang namanya Seminar Nasional Informatika, Conference. Kalau USU kemarin, kalau nggak salah ya Prof, namanya SNIKOP ya Prof ya, Seminar Nasional Ilmu Komputer. Kalau Potensi Utama Alhamdulillah sudah ada, sudah mulai jalan mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang. Itu memang agenda tahunan dari Potensi Utama sendiri. Baik, baik. Kalau di tempat Ibu, Stikes Haji? Stikes Haji karena memang ada program pendidikan sarjana ya, jadi itu ada S1 keperawatan, jadi memang wajib untuk memiliki jurnal gitu. Dan memang hasil penelitian dari mahasiswa tersebut kita sudah buat jurnal di Stikes Haji. Dan untuk di 3 perawatan kebidanan juga kita sudah melatih mereka untuk peneliti pemula ya. Itu juga sudah dimasukkan ke jurnal, dan ini juga nanti tapi masih tahap jurnal nasional ya. Maaf, bukan jurnal nasional tapi jurnal institusi ya. Dan selanjutnya dosen juga dikasih satu hibah institusi untuk penelitian. Jadi kita dikasih kesempatan yang alhamdulillah salah satunya untuk peneliti, karena saya juga termasuk dosen di sana, saya mendapatkan hibah dari institusi yang nanti insya Allah akan dilanjutkan ke hibah dari Kopertis untuk penelitian. Baik. Itu. Baik, kalau terkait dengan akreditasi Prof, ini kan sekarang berapa banyak sih PTS di Sumatera Utara yang sudah akreditasinya A, kemudian yang B, ini kan yang kualifikasi sehat itu rata-rata di minimal B begitu ya Prof, atau C sudah termasuk sehat? Terakreditasi. Akreditasi itu salah satu ciri PTS sehat. Baik, meskipun apapun akreditasinya itu pokoknya Apapun sudah terakreditasi itu ya, berarti sehat begitu ya? Itu tanda-tanda bahwa dia sehat gitu loh. Kenapa? Karena dengan akreditasi itu sebuah pertanda bahwa pembelajarannya bagus, fasilitasnya tersedia, kemudian dosennya lengkap gitu. Jadi aspek-aspek itu bagian dari akreditasi. Jadi kalau dia bagus berarti dapat minimal C, nanti B baru A, kan itu akreditasinya. Tapi tahun depan mungkin tidak seperti itu lagi. Tahun depan hanya 2 isinya, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Baik, pilihannya cuma 2 itu? Hanya 2 saja. Baik, ada Bu Rini menunggu kita. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore. Iya, silakan. Iya, silakan. Ke Profesor Dian. Iya, Ibu. Gini Prof, untuk dosen tetap PTS, apakah menerima gaji bulanan selain mengajar? Kalau misalnya tidak diberikan PTS, apa sanksi yang diberikan Kopertis kepada kampus tersebut? Karena saya tahu beberapa kampus di Medan ini, khususnya PTS, banyak yang tidak memberikan gaji tetap kepada dosen-dosennya. Boleh sebutin kampusnya nggak ini? Boleh sebutin kampusnya? Silahkan Ibu. Misalnya di IPNI, di UNPRI, Universitas Prima Indonesia. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Ibu Rini. Silahkan Prof. Jadi apa itu mungkin maksudnya dosen tidak tetap atau gimana? Dosen ya? tetap. Dosen tetap ya. Jadi kita punya 3 kategori. Dosen PNS DPK, itu pegawai negeri. Yang kedua dosen tetap yayasan, yang ketiga dosen tidak tetap. Idealnya, Pak Dirjen Dikti mengatakan idealnya bahwa dosen itu punya minimal 2. Pertama, 1 gaji pokok namanya. Yang kedua, tunjangan fungsional. Ya. Idealnya lagi, yang kedua hal ini sama dengan pegawai negeri. Dengan PNS DPK tadi. Ya. Jadi kalau ini bisa dilakukan, saya kira setara. Yang ketiga, itulah namanya tunjangan sertifikasi. Nah, kalau tunjangan sertifikasi ini sama di semua teman-teman dosen yang mendapat sertifikasi. Jadi kalau bergantung pada golongannya. Nah, dari PNS DPK atau dosen tetap itu disetarakan lah dengan PNS DPK. Tapi tidak digaji? Ibu, jadi ada gaji pokok sama tunjangan fungsional, minimal 2 ini. Nah, yang ini tambahan nanti ketika dia dapat sertifikasi. Pertanyaan yang menarik itu bagaimana sanksinya gitu. Memang harus diakui bahwa 2 hal ini, gaji pokok dan tunjangan fungsional ini bergantung pada kemampuan yayasan untuk memberikan besarannya. Idealnya seperti yang saya sebutkan, idealnya itu sama dengan pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena
mereka teman-teman dosen kan sudah S2, Ya. pangkatnya ada, stratifikasi untuk jabatan fungsionalnya ada. Jadi saya memang terus terang berharap sama dengan PNS. Sanksinya? Sanksinya kita tidak punya, memang harus diakui. Di dalam undang-undang tidak ada sanksinya, tetapi disebutkannya begini bahwa bergantung pada kemampuan yayasan untuk memberikannya. Kenapa? Karena sangat bervariasi. Ada yang lebih banyak dibanding dengan PNS. Ya, kalau dia kuat, kemudian mahasiswanya banyak, yayasannya kuat, itu bisa memberikan gaji yang lebih banyak dibanding seorang PNS. Tetapi ada juga yang mahasiswanya sedikit gitu loh. Jadi sangat variatif sekali. Jadi oleh sebab karena itu sekali lagi untuk yang disebutkan mungkin perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena teman-teman dosen lah maka akreditasinya jadi bagus. Karena teman-teman dosen lah bekerja di situ, maka mahasiswanya datang. Ya. Gitu loh. Oleh sebab karena itu saya menghimbau lah sifatnya kepada pengelola PTS, yayasan, perkumpulan untuk bisa mempertimbangkan aspek-aspek ini. Memang terus terang saja sampai sekarang kita tidak punya sanksi apapun. Baik. Hanya sekedar himbauan saja. Jadi kemampuan kita lemah dalam hal pemberian sanksi untuk hal-hal seperti itu. Baik. Gitu. Jadi himbauan kepada teman-teman yayasan untuk bisa mempertimbangkan ini. Karena memang kunci utamanya ada pada dosen.